Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tiba di penghujung surah Al-Fatihah, pembahasan ayat yang ketujuh. Baik, sebelum kita mulai bahas, saya baca dari awal ya. Perhatikan, buka Qur'annya dong ya. Perhatikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ pelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai masuk di ayat yang terakhir yang akan kita bahas. Dengarkan, perhatikan. Buka Qurannya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti itu kerabat dan sahabatku semuanya cara membacanya ya. Baik, kita bahas huruf demi huruf. Ayat ketujuh ini diawali dengan huruf shad berbaris bawah, dibaca C. Bukan si, C. Ya, agak tebal. C, ra. Menyusul huruf ra, ya. Ra, ya. Tebal ini bacanya tafkhim ya, tafkhim istilahnya ya, istilah tajwid. Dibaca tebal ra, bukan sirota. Bukan siro, bukan. Bukan juga sirata, bukan. Siratal ladzina, siratal ladzina, ladzi dzal, bukan za, bukan lazina, tapi ladzina. Zal ini ketemu, zal berbaris bawah dibaca zi. Lalu dia ketemu dengan ya sukun, maka dia dipanjangkan dua ketukan. Ladzina, bukan ladzina, ladzina. Nah, seperti itu cara bacanya. Namanya mat tabi, ya, dipanjangkan dua ketukan. Ladzina an'amta. Nah, perhatikan ini. An'amta. Ini juga sering ada kekeliruan ini. Tidak semua nun sukun ketika temu huruf berikutnya didengungkan. Ya. Setidaknya ada 8 huruf yang tidak boleh didengungkan ketika temu didahului dengan nun sukun. Termasuk ini. An'amta, tidak boleh didengungkan itu. An, ya. Ain, ha, kha, itu tidak boleh didengungkan. Tidak didengungkan ketika dibaca. Ha, ya, tidak. Hamzah juga tidak. Termasuk ketika temu lam dan ra, tidak boleh didengungkan. Milam, tidak boleh min lam atau min rabbika, tidak boleh. Baik. Ingat ya, tidak semua nun sukun harus didengungkan. An, mau gaya-gaya membaca an amta, no, tidak boleh. Baik, an amta dibaca lurus saja. An amta alaihim, alaihim, bukan alaihim, alaihim, bukan alaihim, alaihim, alaihim mim sukun ketemu ghain juga tidak didengungkan. Ada juga yang baca alaihim ghairi, no, tidak didengungkan itu mim sukun, hanya berdengung ketika ketemu huruf mim dan huruf ba. Ya. Alaihim ghairil maghdubi, bukan gai, gai. Ini ada gelgak di sini ketika diucap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdah. Ya. Naber, ya. Dihentak nabdo, waladdah, ya. Waladdah, lalu panjang. Ini hukum bacaan yang paling panjang ya. Ini bacaan yang paling panjang ketika ketemu kondisi seperti ini. Dia mat, ada tasydid, ya. Jadi panjang sedikit. Nah, hanya saja ini ada hal khusus ini. Pada akhir ayat ini, waladhdallin. Ini namanya mat ladzim mustaqal qilmi. Ya, panjang sekali dia ini. Ini kondisi yang terpanjang bacaannya dalam Al-Qur'an ini. Seperti ini ya. Wassafah, ya, sama itu kondisinya. Waladhdallin. Ya. Baik, saya kira seperti itu, kerabat dan sahabatku semuanya. Kita sudah cukupkan 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Sekarang mengingatkan saja, tolong jangan salah dalam membaca surah Al-Fatihah ini.
Tolong pelajari dengan baik cara membaca Al-Fatihah ini. Karena surah Al-Fatihah sekali lagi salah satu syarat sahnya salat ya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Selalu saya ulang-ulang ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Tolong diingat itu ya. Diperhatikan surah Al-Fatihah ini. Jangan sampai salah kasihan. Jangan sampai kita surah salat di akhirat dibuka tidak ada catatan salatnya. Ternyata salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi, yakni bacaan Al-Fatihah. Lah bagaimana yang kemarin-kemarin yang belum sesuai dengan cara baca yang baik dan benar, itu bisa dimaklumi. Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemaaf ya dan Maha Pengasih ya, penyayang. Tapi syaratnya ada, harus selalu berusaha belajar dan mempelajarinya. Kalau tidak sudah merasa sudah bisa, sudah mampu, nah itu yang terkena hukum ini gitu. Selagi ada niatan, ada kesadaran untuk selalu berusaha untuk memperbaiki cara membacanya, maka insya Allah dimaafkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Termasuk dalam golongan ahlul fatrah namanya seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 bisa tersimpan dalam memorinya sehingga bacaannya ke depan, khususnya bacaan Al-Fatihah ini bisa semakin membaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.